Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lo dengan Odi Perry. Di kesempatan kali ini aku dapetin lagi kartu grafis dari Colorful ya, Nvidia GeForce GT 1030 ya. Jadi ini garansi resmi WPG sampai Oktober 2024 ya guys ya. Kelengkapannya ya hanya kartu grafis aja dan manual book. Dan ini aku dapetin untuk varian sama yang seperti kemarin, yaitu V5 ya, versi yang kelima. Jadi Colorful GT 1030 Gold Edition 2GB V5V. Jadi 2GB GDDR5. Oke, kita langsung cek aja. Ini pertama di sini ada anti static back ya, asli dari Colorful. Ada spons pelindungnya. Spons pelindungnya ada Colorful Quick Guide ya. Kemudian spons lagi, kartu grafisnya kita taruh dulu di sini, dan ada spons lagi. Sponsnya ada 3 ya. Yang lengkap itu pembelian dari awal tuh kalian dapetin 3 lapis spons seperti itu guys. Oke, jadi ini untuk seri Gold Edition yang V5 guys, warna hitam. Kemudian bisa ekspres 16 kali ya, bisa dipasang di 16 kali 3.0. Kebetulan aku tes di 4 bisa ekspres 4.0. Kemudian ini kipasnya single fan ya, minimalis sekali, compact. Dan yang istimewa dari kartu grafis ini familiar sekali untuk portnya ya, ada HDMI dan VGA ya. Karena rata-rata yang seri GT 1030 itu HDMI dan DVI seperti itu guys. Ya, ini di sini kita dapetin HDMI dan VGA. Nanti aku bakal tes pakai menggunakan HDMI di 120 Hz. Dan ini 6 pin power, sudah high quality komponen tentunya ya untuk seri ini. Hitam ya basicnya. Kemudian di plat fiber bagian belakang juga mulus, kinyis-kinyis ini serinya. Sesuai ya antara unit dan box GT 1030 2GB V5 ya. Ini Oktober 2021. Sebenarnya di sini kalau dilihat di pembelian di November 2021, tapi kita ikuti segel resmi dari BPG. Segel pabrikannya masih utuh dan unitnya juga masih kinyis-kinyis guys. Mulus ya, mulus bening. Oke, kita akan langsung tes aja untuk kartu grafis ini. Kita lihat bagaimana performanya guys. Let's go. Kipas senyap ya, single fan, Colorful V5 ya, serinya V5. Ini Oktober 2021, jadi expirednya 2024. 225 volt. Display tampil ini untuk HDMI berjalan di 120 Hz ya. Nice, 120 Hz, cakep. Oke guys, pertama kali di sini kita masuk ke sistem. Kita lihat untuk kartu grafis ini suhunya terendah di 33 derajat Celcius, saat ini di 43. Kita langsung reload ya dari info. Terus juga kita buka 3D Mark. Ini bener-bener aku start recording dari awal sambil buka seluruh software pendukungnya ya. MS Afterburner juga langsung kita reload. Paskan di kartu grafis ya. MS Afterburner 0 mV ya, jadi tidak ada settingan overclock atau apapun. Dan ini aku pakai single monitor. Kita look up ya, spesifikasinya kita look up. GPU-Z. Jadi seperti yang tempo hari aku tes ya, kalau kita buka di sini akan menuju ke OEM-nya Nvidia, jadi versi originalnya Nvidia. Kita tinggal pilih yang GT 1030 Gold Edition ya, karena di sini dari database yang tertera V3, jadi tapi V3 sebenarnya ini unitnya ini di sini nih V5 ini. V5 ini. Oke. Kita lihat untuk secara spesifikasi ya. Sama sih sebenarnya ya, karena kan kita ada pernah tes ini dari beberapa waktu sebelumnya. Arsitekturnya di sini Pascal ya, dari Colorful, DirectX 12.
decodernya Gen 3, kemudian render config sesuai, board desainnya juga sesuai, single slot, TDP maksimal 30 watt, tapi kayaknya nggak nyampe 30 watt sih dari tes yang kemarin aku lakukan. Nah ini di sini GDDR5 Hynix 2 GB 64 bit ya. Di driver 537.13 untuk Nvidia-nya. Oke, kita langsung jalanin benchmark aja. Jadi ini aku pakai night rate ya. Seperti yang tempo hari pernah aku sampaikan, kalau kita tes menggunakan 3D Mark Night Rate atau menggunakan OBS ya, lebih cenderungnya menggunakan OBS itu akan ada sumber daya yang terpotong karena kartu grafis ini juga harus mensupport dari screen recordingnya ya. Jadi nggak melulu disupport dari prosesor aja, kecuali saat kita menggunakan encoder dari Nvidia seperti itu guys. Karena di sini aku pakai software encoder atau X264. Nah kita jalankan benchmark menggunakan 3D Mark Night Rate ya dari kartu ini GT1030 colorful ya. Oke, kita tampilin on screen display-nya. Nice, kita benchmark juga. Mantap ya, mulus ya. 28 watt TDP menuju ke 29 watt. Dari pengamatan saya yang terakhir aku tes sih nggak nyentuh 30, tapi ya masih masuk akal kalau ini menyentuh 30 watt. Karena maksimalnya 30 watt. Temperatur di 55 derajat Celcius, kipas muter di 40% RPM ya. Dengan average FPS 44 FPS sambil screen recording ya. Kalau nggak sambil screen recording, dari beberapa video yang pernah aku post itu bisa dapetin FPS yang lebih tinggi lah, 50 bahkan menyentuh 60 FPS seperti itu. Jadi semua tergantung dari racian PC kalian. Kalau kebetulan kalian menggunakan CPU yang memiliki internal GPU, barangkali mungkin akan berbeda juga performanya saat dipakai untuk menjalankan OBS seperti itu. Oke, lanjut ke grafik test 2. Grafik test 2 ya guys ya. Jadi kartu grafis ini garansi resmi dari WPG sampai Oktober 2024. Jadi lumayan masih panjang juga waktunya untuk garansi resminya. Oke, kita lihat di sini dapat 60 fps ya, di 58 derajat Celcius, 28 watt TDP, kipas muter ada gap naik 3% di 43% RPM dengan average-nya kurang lebih di 50-an fps ya, 52 fps. Realnya sih bisa 80, 79 karena yang kita bicarakan tadi average ya, atau rata-rata. Nice, 59 derajat Celcius, kipas muter masih stabil di 43% RPM dan suaranya pasti sangat senyap sih, sangat senyap. Jadi dari beberapa video-videoku yang ku post sebelumnya itu, saat aku zoom itu kadang kipasnya kan ada yang auto desibel ya, atau 0 desibel tuh, makanya kipasnya nggak muter. Yang terdengar itu sebenarnya kipas pendingin dari rig aku guys, seperti itu. Suhu 60 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi. Lanjut ke CPU test nih guys. CPU test ini lebih ke kombinasi ya dari prosesor, kartu grafis, dan ya intinya semua part yang ada dalam PC ya. Average 14 fps, TDP nya di 19 watt yang terpakai dari kartu grafis, prosesornya di 72 watt, RAM terpakai 32% atau 10 GB ya kurang lebih, dari 32 GB keseluruhan. Mantap. Dengan average di 12 fps. Yummy guys. Stabil ya. RPM kipas juga stabil 43% saat menjalankan benchmark, dan di sini bisa dilihat pulutnya di 28,9 watt TDP ya. Kalau dibuletin sih di angka 29 watt guys, 29 watt TDP. Kita lihat resultnya, skornya di 10.481 ya untuk night rate skornya. Untuk memory clock dan GPU clock frekuensinya ini stabil, lurus ya, just terutama untuk GPU T1, GPU T2, dan yang bagian terakhir ini
stabil ya, mantap jiwa. Kemudian untuk tes 1 shift 58 derajat, tes 2 di 60 derajat sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir di angka 51 derajat. Dan saat ini sudah kembali ke 48 derajat Celcius. Kita coba comparison online. Kemarin aku tes di dapat 21% of all result ya, better than 21% gitu ya. Ini sama ya, better than 21% of all result, valid result nih guys, seperti itu. Average temperaturnya di sini dapat 58 derajat Celcius, mantap ya, adem ya, just gandos, kotos. Oke, kalau kita lihat dari TDP di sini sudah jelas-jelas ini kecil banget TDP-nya, terendah di 13 sampai 15 watt ya untuk idle-nya, dan full load-nya di 28,9 watt atau 29 watt. Suhu tertinggi juga hanya di 60 derajat Celcius. Minimal idle-nya tadi bisa dilihat di video bagian depan kurang lebih di 33 derajat Celcius, jadi suhunya masih sangat oke dan terjaga guys. Oke, kurang lebih tesnya sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Buat kalian yang butuh kartu grafis bisa mampir ke lapak Odiberry, bisa lihat review-reviewnya dulu. Buat yang mau sharing-sharing atau ya kita sekedar diskusi bisa DM. Kita akan lanjut atau komen ya di video ini, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa like, subscribe guys. Terima kasih buat supportnya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.